Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Apakah itu benar-benar tidak akan merusak sisa-sisa tubuhnya? Chu Feng bertanya dengan ragu. Bahkan karena dia sudah menyerap sumber energi dari berbagai tulang, dia tahu bahwa itu tidak akan merusak tulang tersebut. Namun, dia tetap masih khawatir. Di lubuk hatinya, dia masih merasa tidak sopan jika menyerap sumber energi orang lain. Chu Feng tidak akan menyalahkan dirinya sendiri, jika itu milik orang asing. Tapi sebaliknya, dia akan merasa bahwa itu masuk akal, dan dapat dibenarkan. Karena jika dia tidak mengambilnya, spiritualis dunia lain akan mengambilnya. Namun, jika orang ini mungkin adalah Ibu Surou dan Su Mei secara alami, maka Chu Feng akan ragu-ragu. Ini benar-benar tidak akan membahayakan tubuhnya, ucap si ratu. Seolah mengetahui beban dalam hati Chu Feng, si ratu menjamin dengan nada serius, dan dia juga menambahkan. Ini tentu saja bukan makamnya. Jika dilihat-lihat, dia mungkin juga menyusup ke tempat ini, dan kemudian terbunuh oleh sesuatu. Jika kamu membiarkan aku menyerap sumber energinya, mungkin aku bahkan dapat membantumu mengetahui penyebab kematiannya. Aku yakin karena kamu adalah teman dari kedua kakak beradik itu, kamu pasti ingin tahu bagaimana ibu mereka meninggalkan, ucap si ratu dengan sangat cerdas. Bukan hanya Chu Feng yang melihat bahwa wanita itu bisa menjadi ibu Surou dan Su Mei, bahkan dia juga melihat ada tinta hitam. Aku akan mengikuti apa yang kamu katakan. Balas Chu Feng sambil mengangguk. Daerah itu terlalu misterius, dan sangat mungkin bahwa itu sama dengan apa yang dikatakan si ratu, kalau ternyata ada harta yang sangat besar di sana. Jika benar-benar ada sisa-sisa ahli ranah surga dan si ratu menyerap sumber energinya, dia bisa saja mencapai di ranah mendalam. Bagi Chu Feng, itu adalah kesempatan yang baik, karena itu berarti dia akan memiliki kemampuan untuk mengalahkan Gong Luyun. Meskipun itu bukan kultivasinya, setidaknya itu adalah metodenya sendiri. Wah, namun, saat Chu Feng mendekati sisa-sisa dari mereka, wanita itu melompat ke arah Chu Feng dengan kejam. Dan dari dalam mulutnya, dia membuat suara melolong seperti hantu. Itu sangat menakutkan. Aura itu sangat istimewa dan aneh, tetapi dia bisa memastikan bahwa itu sangatlah kuat. Bahkan bisa dibandingkan dengan para ahli dari tingkat kelima dari ranah asal, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan Chu Feng. Wush! Merasa ada sesuatu yang salah, Chu Feng tanpa sadar menggunakan teknik Sky Imperialnya. Petir segera melonjak dan dia mundur beberapa meter ke belakang. Bang! Serangannya tidak mengenai apapun kecuali udara, dan wanita itu menabrak tanah dengan keras. Meskipun bebatuan gua itu sangat keras, lubang sedalam setengah meter segera muncul, dan kemudian puing-puing terbang kemana-mana. Itu bisa dilihat, seberapa besar kekuatan yang dimiliki wanita itu. Wah, setelah tidak memukul apapun, wanita itu menyerang lagi. Kali ini kecepatannya bahkan lebih cepat, dan dia hampir tiba dengan berkedip. Jangan panik, gunakan teknik formasi roh, ucap si ratu. Suara si ratu terdengar lagi, dan pada saat yang sama, perasaan panas datang dari dalam tubuh Chu Feng. Gelombang energi spiritual yang kuat mulai muncul dari tubuhnya, dan dalam sekejap, itu telah memenuhi seluruh tubuhnya. Kultivasi Chu Feng telah mencapai tingkat ke-9 dari ranah spirit, dan Chu Feng sudah mengharapkan perubahan itu. Dia tahu itu bukan kultivasi pribadinya yang menjadi lebih kuat, karena dia hanya meminjam kultivasi si ratu yang dia pinjamkan kepadanya. Chu Feng bisa menghubungkan ke dalam formasi roh hanya dengan pikirannya saja. Kekuatan formasi roh melonjak keluar dari otaknya, dan itu muncul di depannya tanpa suara. Formasi itu terbentuk menjadi dinding yang tak terlihat, dan kemudian memblokir bagian depannya. Bang! Wanita dan formasi roh itu bertabrakan, dan suara besar segera meledak.
Beberapa retakan muncul pada formasi roh itu, tetapi pada saat yang sama, dia juga melolong dan terbang kembali. Saat dia mendarat, Chu Feng dengan mengejutkan menemukan bahwa, daerah saat wanita itu bertabrakan dengan formasi rohnya segera mengepul, dan wajahnya memiliki teror di atasnya. Kuat sekali, ucap Chu Feng yang cukup ketakutan. Kekuatan pertahanan formasi roh adalah sesuatu. Dia hanya memahami metode dasar, namun dia bisa bertahan melawan musuh dari tingkat 5 di ranah asal. Di masa depan, dengan lebih banyak kemahiran, dia hanya bisa secara kasat mata bertahan melawan musuh, dan itu akan menjadi metode pertahanan terkuatnya. Sekarang gunakan formasi roh untuk menyegelnya. Meskipun dia tidak memiliki kecerdasan apapun, dia masih akan secara tidak sadar menjaga jenazahnya. Namun, dengan teknik formasi roh dia dapat menahan kesadarannya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan formasi rohmu, dia tidak akan berani mendekat, ucap si ratu mengingatkan. Chu Feng tidak ragu juga, lalu dengan pemikirannya, lapisan formasi roh terus mengembun, dan lapisan demi lapisan itu menyegel wanita itu di dalamnya. Chu Feng hanya berhenti ketika dia merasakan, bahwa kekuatan rohnya akan habis. Kekuatan roh dan kekuatan formasi roh, itu adalah kekuatan yang sama. Sebagai spiritualis dunia, semakin kuat kekuatan roh seseorang, maka akan semakin kuat kekuatan formasi roh yang dapat digunakan. Jadi pada saat yang sama ketika dia meletakkan formasi roh tersebut, kekuatan rohnya juga sudah habis. Dengan kekuatan roh Chu Feng saat ini, itu adalah batasnya untuk meletakkan begitu banyak formasi roh. Cepat, serap sumber energinya, ucap si ratu sambil dengan gembira bersorak. Pada saat yang sama, Chu Feng tiba di sebelah tubuh itu, dan mulai menyerap sumber energi untuk si ratu. Waktu itu karena si ratu sudah meminjamkan kekuatannya kepada Chu Feng, ketika Chu Feng menyerap sumber energi, dia jelas-jelas bisa merasakan auranya sendiri naik secara tiba-tiba. Segera, aura tubuhnya mengalami beberapa perubahan. Itu bukan lagi energi spiritual tetapi kekuatan asal. Setelah menyerap energi sumber, Egi benar-benar memasuki ranah asal. Hahaha, sukses! Ucap si ratu dengan sangat senang, dan dia melompat-lompat di dunia roh Chu Feng. Ini tidak perlu menyebutkan betapa cantiknya dia. Namun pada saat yang sama, Chu Feng menemukan bahwa wanita yang dipenjara dalam formasi rohnya ini dengan cepat menghilang, dan dia sudah menjadi transparan. Sial, kamu menipu aku, ucap Chu Feng. Chu Feng tiba-tiba mengerti bahwa dia telah tertipu. Itu benar-benar tidak akan membahayakan tubuhnya jika dia menyerap sumber energinya, tetapi kesadarannya akan sepenuhnya hilang. Bukankah itu hanya kesadaran belaka? Bahkan jika aku tidak menyerap energi sumbernya, dia tetap akan menghilang. Apakah kamu merasa sedih kepadanya karena aku? Orang yang bisa membantumu adalah aku, dan bukan dia. Ucap si ratu. Tidak hanya si ratu mengakui kesalahannya, dia bahkan tampak sedih. Terserah. Apa yang terjadi sudah terjadi, biarlah terjadi. Aku tidak ingin berdebat terlalu banyak denganmu. Tetapi aku tidak ingin ini terjadi untuk kedua kalinya. Kamu juga harus ingat bahwa aku, Chu Feng, memang membutuhkan kekuatanmu. Namun, itu tidak mutlak diperlukan. Ucap Chu Feng yang benar-benar marah. Bagaimanapun juga, itu mungkin saja adalah Ibu Surou dan Sumei. Bahkan jika dia tidak memiliki kecerdasan, Chu Feng akan merasa bersalah jika dia benar-benar menghilang karena dirinya. Baiklah, aku mengerti. Aku tidak akan menipumu lain kali. Aku bahkan akan memberitahumu sebuah rahasia, si ratu tersenyum dan berkata. Rahasia apa? Tanya Chu Feng. Aku berani memastikan bahwa, ibu saudara perempuan itu dibunuh oleh seseorang. Karena statusnya, tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki harta. Namun, lihatlah dia. Meskipun pakaiannya lengkap, tapi kosmos saknya hilang. Tulang dadanya hancur, dan itu jelas-jelas disebabkan oleh kekuatan lain, jawab di ratu. Tentu saja, aku juga melihatnya. Tapi masalahnya adalah,
Siapa orang yang telah membunuhnya? Siapa yang mengambilnya kosmos sak miliknya? Tanya Chu Feng. Dia benar-benar ingin membantu Su Rou dan Su Mei menemukan pembunuh ibu mereka. Chu Feng juga ingin mendapatkan harta karun yang ada di sana, karena dia tidak hanya menemukan bahwa kosmos sak wanita itu telah hilang, dan bahkan tidak ada harta karun di sekitar tulang yang dia serap dari sebelumnya. Yang kemungkinan besarnya, itu berarti bahwa harta di tubuh mereka telah diambil oleh seseorang. Jadi, Chu Feng benar-benar ingin tahu siapa orang itu. Dan yang lebih pentingnya lagi, apakah orang itu masih hidup atau tidak. Bagaimana mungkin aku mengetahuinya? Aku bahkan tidak melihatnya secara pribadi, namun aku yakin itu dilakukan oleh seseorang, jawab si ratu. Kamu gadis sialan, ucap Chu Feng dengan sangat kesal, karena dia merasa bahwa dia dipermainkan oleh si ratu lagi. Hehehe, kamu tidak perlu marah begitu. Jika aku tidak salah, orang yang membunuh ibu saudara perempuan sudah mati, karena ada hal yang bahkan lebih menakutkan. Ini mungkin bukan makam kuno, tapi makam jahat, ucap si ratu. Makam jahat, seru Chu Feng yang sangat terkejut. Meskipun Chu Feng tahu tingkatan pada makam, tapi dia tidak tahu apa artinya makam jahat. Chu Feng juga tahu bahwa, itu adalah tempat yang tidak menyenangkan. Betul sekali. Simbol di dinding adalah simbol anti-iblis, dan itu adalah mantra untuk menyegel roh jahat, ucap si ratu menjelaskan. Apa, roh jahat, apa itu? Tanya Chu Feng. Roh jahat sebenarnya hanyalah roh dunia. Namun, ketika roh dunia lolos dari kendali spiritual dunia, dan hidup di dunia ini dalam bentuk aslinya, dan mereka itulah yang disebut dengan roh jahat. Arti kata jahat dalam roh jahat, itu mewakili mereka yang sangat ingin memusnahkan makhluk hidup untuk menyerap sumber energi, karena mereka haus akan kekuatan. Itulah sebabnya mereka disebut roh jahat. Tapi yang paling penting adalah bahwa setelah persetujuan antara roh dunia dan spiritualis dunia, mereka harus menggunakan tubuh spiritualis dunia sebagai media untuk menggunakan kekuatan mereka sendiri, setelah mereka memasuki dunia roh dari spiritualis dunia. Lalu secara keseluruhan, roh dunia itu akan dikendalikan oleh spiritualis dunia. Namun, ketika roh dunia menjadi kuat sampai ke titik tertentu, mereka dapat melanggar perjanjian itu dan melarikan diri dari ikatan spiritualis dunia. Kemudian, dengan menggunakan kemauan mereka sendiri, mereka akan melangkah ke dunia kehidupan. Untuk memutus perjanjian itu, ini diperlukan kultivasi setidaknya di ranah surga atau mereka tidak akan memiliki cara untuk melakukan itu, ucap si ratu menjelaskan. Ranah surga, ucap Chu Feng yang sangat terkejut lagi. Di benua 9 provinsi, itu adalah dunia yang hanya bisa dicapai oleh puncak para ahli. Jadi, itulah mengapa kekuatan semua roh jahat sangat kuat, dan mereka setidaknya akan memiliki kultivasi di ranah surga. Karena pintu keluar itu diisi dengan simbol anti-iblis, itu berarti ada roh jahat yang disegel di sini. Pikirkan hal itu, akankah area yang memenjarakan roh jahat menjadi makam kuno yang sederhana? Akankah mereka yang bisa memenjarakan roh jahat menjadi orang-orang sederhana? Mengenai topik itu, aku benar-benar meremehkan 9 provinsi ini. Setidaknya di dalam provinsi Azure, orang yang cukup mengesankan seharusnya sudah muncul sekali. Pemilik makam sudah membuktikan metodenya dengan menangkap roh jahat, itu dia gunakan untuk menjaga makamnya sendiri, si ratu menghela nafas dan berkata. Apakah sekuat itu? Apakah kita harus terus masuk lebih dalam? Tanya Chu Feng. Mendengar si ratu mengatakannya begitu menakutkan, Chu Feng tidak lagi percaya diri di hatinya. Ranah surga itu seperti legenda baginya. Jika ada roh jahat yang memiliki kekuatan di ranah surga, mungkin dengan satu tarikan nafas saja, itu bisa meledakkan dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Jika dia melihatnya, kemungkinan besar kehidupan kecilnya ini akan hilang. Kamu tidak perlu takut. Simbol anti-iblis ini dapat menahan roh jahat, sehingga kamu akan aman selama kamu berada di area dengan simbol anti-iblis ini.
Setidaknya, roh jahat tidak akan bisa melukaimu. Pasti akan ada harta yang tak ada habisnya di dalam Evil Tomb ini. Kamu dapat terus mencari mereka, dan bahkan jika kamu hanya mendapatkan puncak dari gunung es saja, kamu masih akan dapat naik secara signifikan, dan kamu akan bisa mendapatkan manfaat yang besar. Mungkin kamu bahkan bisa mendapatkan sumber daya kultivasi yang diperlukan, itu agar kamu bisa masuk ke ranah mendalam, ucap si ratu. Mendengar kata-kata si ratu, Chu Feng langsung menerima motivasi dan mulai melanjutkan penyelidikannya. Semakin dia berjalan, semakin luas dunia di dalam gua itu. Dan apa yang disebut simbol anti-iblis, itu juga menjadi semakin padat. Meskipun Chu Feng tidak bisa melihat dinding yang mengelilinginya, setidaknya dia melihat bahwa simbol anti-iblis di bawah kakinya semakin bertambah. Menurut apa yang Ratu katakan, roh jahat yang disegel di sana pasti akan sangat ganas, atau tidak akan ada simbol anti-iblis yang begitu kuat diletakkan di sekitar sana. Itu karena, simbol-simbol tersebut tidak diatur oleh spiritualis dunia biasa. Semakin dalam dia masuk, maka Chu Feng semakin ketakutan. Area itu terlalu besar, dan itu seperti dunia bawah tanah. Seolah-olah tidak ada akhir, dan dia bahkan tidak tahu berapa lama dia berjalan sendiri atau berapa mil dia berjalan. Namun, dia bisa mendengar deru percikan air di depannya. Danau yang sangat indah, ucap Chu Feng. Saat ia terus berjalan maju, sebuah danau besar muncul di depan mata Chu Feng. Air danau itu memenuhi pandangannya, dan air itu terus-menerus menghantam danau. Air itu membuat suara gemuruh, dan di atas danau itu ada kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya, yang memancarkan cahaya hijau gelap. Kunang-kunang itu adalah cahaya mereka, yang membiarkan Chu Feng mengenali bahwa itu adalah danau yang luas. Namun, jika melihatnya lebih detail, Chu Feng menemukan bahwa itu tidak mungkin kunang-kunang. Itu jauh lebih besar dari kunang-kunang, dan dia tidak bisa mengatakan dengan jelas apa itu. Tapi itu memancarkan cahaya hijau gelap, dan itu sangatlah aneh. Bentuk itu juga terlalu jauh, sehingga kekuatan roh Chu Feng tidak memiliki cara untuk mencapainya. Dia tidak bisa menentukan apa itu, atau apakah itu berbahaya atau tidak. Chu Feng terus berjalan maju. Jangkauan penglihatannya menjadi semakin luas, dan dia bisa melihat bahwa danau itu memiliki tulang yang tak terhitung jumlahnya. Tulang itu terisi penuh, dan bahkan meluas sampai ke danau. Penampakan seperti itu terlalu menakutkan. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang mati di sana? Setidaknya ada beberapa puluh ribu orang, namun, bagian luar tulangnya sangatlah berbeda. Sebagian besar dari mereka hancur, dan mereka mati karena kekuatan eksternal. Itu hanya jumlah di pantai danaunya saja, dan siapa yang tahu berapa banyak tulang di dalam danau tersebut. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa begitu banyak orang mati di sini? Seru Chu Feng yang tanpa henti terkejut. Dia dengan hati-hati mendekat, dan dia menemukan di bawah tulang putih itu, ternyata ada segala macam aneh lampu redup berkedip-kedip. Manik-manik spiritual. Bukan, tidak hanya manik-manik spiritual saja, ternyata ada juga manik-manik asal. Oh surga, ternyata benar-benar ada harta tak terbatas di sini, seru Chu Feng dengan terkejut. Pada jarak seperti itu, kekuatan roh Chu Feng akhirnya mulai digunakan. Dia bisa memeriksa lautan tulang, dan di dalamnya tak terhitung manik-manik spiritual dan manik-manik asal tersembunyi di bawahnya. Siapa yang tahu ada berapa jumlahnya, dan mungkin bisa dikatakan jumlahnya itu tidaklah terhitung. Jangan masuk, ucap si ratu. Namun, saat Chu Feng ingin melangkah ke dalamnya, dia dihentikan oleh suara ratu. Kenapa? Tanya Chu Feng dengan bingung. Area di depan ditutupi oleh tulang sehingga kamu tidak bisa melihat apakah ada simbol anti-iblis di sana atau tidak. Namun, dapat dipastikan bahwa tidak ada lagi sumber energi di dalam tulang-tulang itu. Sumber energi di dalamnya sudah tersedot kering. Kisaran itu adalah jangkauan serangan roh jahat. Siapapun yang masuk akan mati, dan itu adalah jebakan.
Ini adalah jebakan yang memancing orang untuk masuk, ucap si ratu sambil mengingatkan dengan serius. Jadi, itu berarti memang ada roh jahat yang menjaga. Apakah ada cara untuk menghindari jebakannya dan membiarkan aku masuk? Tidak hanya ada manik-manik spiritual di sana, bahkan ada banyak manik-manik asal. Jika aku bisa mendapatkannya, kultivasi aku pasti akan meningkat secara signifikan, balas Chu Feng. Chu Feng yang sangat membutuhkan sumber daya kultivasi, karena harta dalam tulang itu terlalu menarik. Belum lagi jika dia mengambil semuanya, bahkan jika dia mengambil semuanya, maka kultivasi Chu Feng bisa meningkat pesat. Dia pasti bisa memasuki ranah asal, dan bahkan mungkin ranah mendalam. Jika kamu ingin mati, maka silakan. Jangan dibutakan oleh manfaatnya. Dalam beberapa puluh ribu tulang, setiap tulang memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari kamu ketika mereka masih hidup. Apakah kamu tidak bisa melihatnya? Bukankah mereka juga mati dengan menyedihkan? Ini akan menjadi akhir dari eksplorasi makam jahat. Selama tidak ada surga spiritual dunia roh menemukan tempat ini, harta di sini cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Di masa depan, ketika kamu jauh lebih sukses dalam kultivasi kamu bisa datang ke sini lagi untuk mengambilnya. Namun, kamu sama sekali jangan terburu-buru masuk ketika kamu tidak yakin, ucap si ratu sambil menjelaskan. Chu Feng bukan orang yang tidak cerdas secara alami, dia tahu apa yang dikatakan ratu itu memanglah benar. Jadi, setelah melihatnya sebentar saat dia tidak mau berpisah dengan barang-barang berharga itu, dia hanya bisa menghapus air liur di sebelah mulutnya, lalu berbalik dan pergi. Meraung. Tetapi tepat pada saat itu, lolongan yang menusuk telinga tiba-tiba meledak dari tengah danau. Suara itu sangat menakutkan, seolah-olah itu adalah iblis yang datang di bawah 9 neraka, dan dia ada di sana untuk mengambil jiwa seseorang. Pada saat yang sama, riak yang tenang tiba-tiba bergulung menjadi gelombang. Titik-titik cahaya hijau gelap di permukaan danau juga memancarkan tangisan tajam yang aneh, itu saat terbang menuju Chu Feng dengan kecepatan kilat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.